هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Hadirin para wali santri, para ustadz yang kami hormati, yang kami muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar, memiliki makhluk-makhluk yang begitu banyak. Ada makhluk Allah yang dari golongan manusia, yaitu kita yang sedang duduk di majelis yang mulia ini. Ada lagi makhluk-makhluk Allah dari golongan jin dan setan yang juga hadir di majelis yang mulia ini. Gak kelihatan? Sama-sama kelihatan. Ada lagi makhluk Allah dari golongan hewan. Ada lagi makhluk Allah dari golongan malaikat. Dari setiap golongan tadi macam-macam. Ada malaikat itu yang ngerinya wajahnya luar biasa. Namanya malaikat Israel. Malaikat Israel itu wajahnya mengerikan. Ketika Nabi Ibrahim jumpa dengan malaikat Israel, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei Israel, setiap ketemu saya wajahmu kok tampan. Saya ingin melihat wajah kamu yang asli seperti apa." Maka malaikat Israel mengatakan, "Ya Nabi Allah, jangan, engkau tidak akan mampu. Gak apa-apa sekali-kali ingin lihat wajahnya Israel itu kayak apa sih?" Maka malaikat Israel menampakkan wajahnya. Ketika menampakkan wajahnya sekali dadanya, Nabi Ibrahim itu kaget, langsung pingsan, saking ngerinya. Maka ketika bangun dari pingsannya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei Israel, seumpama mati itu tidak sakit, maka orang sudah sangat tersiksa cukup dengan melihat wajahnya." Jadi kalau mati itu gak sakit, melihat wajahnya Israel yang asli, melihat tidak tersiksa. Saking ngerinya malaikat yang namanya Israel, yang setiap hari melototi manusia kurang lebih 70 kali. Jadi Israel itu setiap hari punya data, muter. Fulan bin Fulan didatangi di rumahnya, dilihat, oh belum waktunya, masih 30 tahun lagi.
Oh, masih 40 tahun lagi. Oh, masih agak lama ini umurnya. Oh, ini tinggal 2 hari lagi. Oh, ini setelah pengajian langsung berangkat. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Israel. Kalau menampakkan wajahnya mengerikan. Ada malaikat lagi yang melihatnya itu menyenangkan, namanya malaikat Ridwan. Insya Allah kita semua berharap bisa jumpa dengan beliau. Yang kata para ulama mengatakan kenikmatan surga yang pertama dilihat itu apa? Melihat wajahnya malaikat Ridwan. Jadi melihat wajahnya itu sudah nikmatnya luar biasa, karena sangat istimewa, sangat sempurna. Mereka jemput di pintu-pintu surga nanti. Nanti saat kita masuk surga, insya Allah. Amin. Maka malaikat Ridwan sudah nunggu di depan-depan pintu. Mereka mengatakan, Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum bima sabartum. Sudah, selamat kalian, selamat, silahkan Tuhan masuk. Dulu di dunia sudah capek-capek, ayo sekarang silahkan menikmati surga yang begitu nikmat, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya pun macam-macam. Ada malaikat yang kata Imam Al-Qastalani itu separuh badannya es, separuhnya api. Jadi sini es, sini api. Ada di langit. Yang setiap hari dia doa, Ya man allafa baina thalji wal ma, Ya man allafa baina thalji wal nar, alif baina qulubil mu'minin. Jadi malaikat tadi sininya api berkobar-kobar, sininya es. Apinya tidak melelehkan es, esnya tidak memadamkan api. Dia doa, Ya Allah, Zat yang mampu mengumpulkan es dan api dalam satu tempat, kumpulkanlah hati orang-orang Islam yang sedang berpecah belah ini, ya Allah. Ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubil mu'minin. Itu ada di langit. Macam-macam makhluk Allah. Hewan macam-macam, ada hewan yang di lautan, hewan yang di daratan, hewan yang di udara. Jin pun macam-macam, ada jin yang gak Islam, ada jin Islam, ada jin kartun. Oh macam, ada jin santri, ada jin ustaz juga ada. Jin banyak. Dan setiap makhluk Allah itu memiliki kelebihan masing-masing. Yang kelebihan satu makhluk tadi, jika diletakkan di makhluk lain, kadang-kadang bukan menjadi kelebihan, tapi menjadi kekurangan. Kita tahu ada kuda-kuda yang mahal. Kuda yang mahal itu bagaimana? Kuda yang warnanya hitam. Kuda yang mahal itu bagaimana? Kuda yang di jidatnya ada putihnya, kaki kanannya ada putihnya, kaki belakang ada putihnya, kaki kiri sesuai warnanya kuda. Kalau kuda sudah hitam di sini, kakinya ada putihnya 3, yang satu tetap hitam. Ini kuda ini harganya Masya Allah, bisa 500 juta, bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Ini kelebihan kuda. Tapi kalau kelebihan kuda tadi diletakkan di manusia bagaimana? Ada santri Al-Fatah Bukit Kerikil. Batu Kerikil. Bukit Kerikil. Kalau ada santri Al-Fatah Bukit Kerikil, warnanya hitam. Kemudian di jidatnya ada putihnya, tangannya ada putihnya, kakinya ada putihnya. Ini kalau kuda mahal, tapi kalau santri seperti ini bagaimana? Sampai tua nggak laku-laku, mertuanya kabur. Ini mahal Pak, hitam ada putihnya ini mahal. Iya kalau kuda mahal, kalau manusia nggak mahal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anjing yang mahal, anjing pelacak yang bisa mencium dari jarak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau anjing pelacak itu kalau sudah mahal, anjing itu bisa harganya sampai 500 juta, sampai 1 M, bahkan ada yang 2 miliar.
Harga anjing itu 2 miliar. Itu anjing. Masa santri putri dihargai 5 juta? La ilaha illallah. Harga anjing aja mahal, masa manusia maharnya murah ini bagaimana ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjing itu punya kelebihan bisa mencium yang begitu jauh. Tapi kalau manusia punya penciuman yang dahsyat tadi, bukan mahal, tersiksa dia. Dia jalan mencium bau busuk, jalan bau busuk sana, bau busuk, gak bisa tidur. Maknanya keistimewaannya anjing kalau diletakkan di manusia bukan menjadi keistimewaan, tapi menjadi penyiksaan bagi dia. Dulu ada ikan yang mahal, namanya ikan lohan. Semakin jenongnya semakin maju, semakin mahal. Pokoknya kalau kepalanya jendol itu makin mahal, makin maju makin mahal. Kalau santri jendol kepalanya gimana kira-kira? Maka masuk di kebun binatang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kelebihan satu makhluk Allah itu menjadi kelebihan satu makhluk, kalau dipindah di makhluk lain bisa menjadi kekurangan. Tetapi ada satu perkara, diletakkan dimanapun, di makhluk manapun, ketika perkara tadi masuk di dalam itu, maka akan menjadikan perkara tersebut menjadi mahal, yaitu ilmu. Ilmu itu kalau dijadikan manusia yang berilmu, kuli, ada ilmu jadi kuli, maka harganya mahal, satu hari di 100.000. Kalau tambah ilmunya menjadi tukang, makin mahal, 200.000 per hari. Kalau menjadi insinyur, sudah duduk aja 100 juta. Kalau ilmu itu diletakkan di anjing, anjing terlatih, mahal. Kuda terlatih, mahal. Apapun yang punya ilmu mahal. Burung dara yang terlatih, mahal. Cicak terlatih, mahal. Ikan cupang yang terlatih, mahal. Pokoknya semua yang punya ilmu diletakkan dimanapun ilmu itu akan menjadikan perkara tadi menjadi istimewa. Nah, kalau ilmu itu sudah diletakkan di dalam makhluk yang namanya manusia, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dulu kakek kita Adam oleh Allah itu diajari seluruh ilmu, seluruh nama, seluruh bahasa. Jadi Nabi Adam itu diajari bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa seluruh di dunia itu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah ajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam. Ini pohon kurma, ini kurma yang ada di Saudi, ini kurma Riau. Itu kurma Riau ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam sudah ada ilmunya, maka makhluk yang termulia namanya malaikat, usjudu li Adam, Allah perintahkan untuk menghormati namanya ahli ilmu. Padahal makhluk malaikat itu ibadah kepada Allah sudah 1000 tahun, 2000 tahun, gak pernah maksiat sekalipun. Tapi ketika Nabi Adam ada ilmu di hati beliau, di dalam diri beliau, usjudu li Adam, seluruh malaikat Allah perintahkan untuk sujud menghormati Nabi Adam. Yang gak mau hormat Allah usir. Fasajadu illa iblis, yang gak mau sujud namanya iblis. Aba wastakbar, Allah usir dari surga. Yang gak mau hormati, langsung Allah buang dari surga karena tidak menghormati namanya ahli ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk termulia menghormati. Makhluk yang paling buruk namanya setan, itu sangat ketakutan dengan ahli ilmu. La faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Sabda Nabi,
Satu orang yang alim, satu orang yang fakih itu lebih berat bagi setan, lebih menyusahkan bagi setan, melebihi 1000 ahli ibadah. Maka dalam satu riwayat ada ahli ibadah, sholat di masjid, malam sholat, pagi sholat, siang sholat. Di sampingnya ada santri. Santri itu kerjanya apa? Tidur. Ngaji ngantuk, bayan ngantuk. Ini ngantuknya santri ini beda, ini mahal. Maka ada satu makhluk mau masuk masjid. Satu makhluk mau masuk masjid. Orangnya itu hitam. Oleh DKM-nya ditanya, Tuan mau kemana? Saya mau masuk masjid. Mau ngapain? Tahu nggak kamu siapa saya ini? Nggak tahu. Saya ini syaitan. Saya datang ke sini pengen goda itu ahli ibadah, sudah sholat 40 hari nggak berhenti itu. Pengen saya goda dia. Tetapi saya nggak bisa mendekat. Kenapa? Karena di sampingnya ada santri yang sedang tidur. Ngoroknya ahli ilmu, nafasnya itu membakar para setan. Makanya dia tidur aja, tidur. Nanti membakar para setan. Jadi itu membakar para setan. Gimana bangunnya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang termulia Allah perintahkan untuk menghormati. Makhluk yang terjelek di dunia namanya setan pun ketakutan. Itu ada ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Siapa namanya? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia itu punya pesantren yang besar. Maka tiba-tiba di pesantrennya tadi masuk satu anjing. Kukuk masuk. Oleh santri-santri dilempari batu anjingnya, dilempar, diusir anjing itu. Maka oleh pakainya dilarang, jangan diusir, biarkan masuk. Setelah masuk, anjingnya masuk, langsung masuk ke rumah kiainya. Di rumah kiainya ternyata anjingnya itu bisa ngomong. Tuan, kenal saya apa enggak? Enggak, kamu siapa? Kamu anjing kan? Bukan. Bukan, saya bukan anjing. Jadi anjing dipanggil anjing pun enggak mau. Apalagi manusia. Masya Allah. Nah, Tuhan itu siapa? Saya ini jin muslim. Saya ini utusan dari kerajaan jin Islam. Di kerajaan jin Islam kemarin ada pembahasan ilmu, masail fikih, membahas tentang hukum-hukum agama. Ketika dibahas, mufti kami, kiai jin kami, MUI-nya gak bisa jawab. Akhirnya diputuskan oleh kiai jin, suruh tanya ke kiainya para manusia. Kiainya jin, ulamanya jin angkat tangan, gak tahu hukumnya. Sekarang suruh tanya ke ulamanya manusia. Maka saya di sini pengen tanya tentang hukum-hukum agama kepada Tuhan. Disebutkan pertanyaan 1, 2, 3 sampai ada berapa pertanyaan, 10, 20, 30 dijawab oleh beliau semua. Sampai jadilah kitab namanya Kasful Hijab Warran an Mas'alatil Jan, membuka tabir mengenai masalah-masalah jin. Satu kitab khusus dijual, saya punya kitabnya. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani karena pertanyaan dari jin-jin muslim yang tidak bisa menjawab masalah fikih. Maknanya bagaimana? Nanti kalau sudah alim betul, nanti banyak jin-jin yang sowan. Nah, jangan takut dengan jin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah ahli ilmu, maka Masya Allah, malaikat pun menghormati, setan pun ketakutan, jin-jin pun tanya masalah agama kepada dia. Bukan hanya itu, dianya mulia, yang melihat juga mendapatkan kemuliaan. Orang itu melihat ahli ilmu, melihat aja, pelak begini, yang soleh betul ya, ahli ilmu yang takwa betul, yang soleh betul, yang alim betul, melihat saja
Nadratun ilal alim khairum min ibadatis sanah qiyamiha wa siyamiha. Nabi mengatakan orang itu melihat orang alim sekali pandang, lihat plek, lihat orang plek, sekali melihat saja, itu pahalanya lebih banyak dari pahala orang puasa setahun malamnya penuh tahajud. Melihat tok. Makanya setan nggak suka dengan orang melihat ulama itu, nggak suka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihatnya dapat pahala, duduknya pun bersama mereka dapat pahala. Nabi bersabda, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Kalau orang di dunia duduk bersama orang-orang alim, maka seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Karena orang alim itu yang membawa ilmunya Nabi, yang mengasih tahu tentang mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang disukai Nabi, mana yang dibenci oleh Nabi. Ilmu-ilmunya Nabi itu dibawa oleh orang-orang alim. Makanya kalau orang duduk dengan orang alim, Nabi mengatakan, "Faka'annama jalasani fid dunya," itu seakan-akan mereka duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang duduk bersamaku di dunia, nanti pada hari kiamat saya jamin akan saya dudukkan di sampingku di surga Firdaus. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lihat dapat pahala, yang duduk bersama mereka dapat pahala, yang salaman saja sudah dapat keberkahan khusus. Dalam satu hadis dikatakan, "Man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalul jannah." Barang siapa yang pernah bersalaman denganku, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku sampai hari kiamat, masuk surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya dapat kemuliaan, yang lihat dapat kemuliaan. Bukan hanya itu, yang duduk dengan mereka dapat kemuliaan. Orang tuanya wes pasti yang paling mulia pertama. Nanti di akhirat ahli salat dimasukkan surga, ahli zikir dimasukkan surga, ahli dakwah dimasukkan surga, ahli puasa dimasukkan surga, ahli jihad dimasukkan surga, tapi ahli ilmu nggak boleh masuk surga. Allah berfirman kepada mereka, kif, duduk di sini, diam, hatta tasfa'alin nas, sehingga kalian mensyafaati siapapun yang kalian mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua yang punya anak ahli ilmu, punya anak yang hafid, punya anak yang sudah lancar Qur'annya, itu mereka walaupun di dunia tidak terlalu meyakinkan, bayang pun agak ngantuk, tapi nanti di akhirat menjadi tokoh-tokoh besar di mahsyar. Nanti orang tuanya disebut satu persatu, anaknya Masya Allah menjadi tokoh-tokoh, dia bisa nyafaati orang yang dikenal, disafaati, yang pernah ngambilkan sendalnya disafaati, yang pernah buka pintu rumahnya disafaati, yang pernah ngambilkan air wudhu disafaati, yang pernah ngambilkan makan disafaati. Maka sunnahnya kita itu kenal dengan ulama sebanyak-banyaknya. Ini ada ulama kita sowan, ada ulama kita sowan, ada ulama kita sowan. Nanti di akhirat biar yang nyafaati banyak. Kita datang pada Tuhan, dulu kan saya pernah ngasih pempek ke Tuhan. Oh iya, sudah saya masuk surga. Nanti datang lagi, Tuhan, ingat saya enggak? Saya dulu yang mengambilkan sendal itu. Oh ingat, naikkan saya derajatnya. Baik, surga lapis 2. Datang lagi ke ulama lagi, Tuhan, kenal saya enggak? Siapa? Saya ngambilkan mic dulu itu. Naik lagi derajatnya. Makanya kalau orang itu kenalannya para ulama itu banyak,
itu nanti di surga gratisan banyak, tiba-tiba derajatnya sudah derajat ke 7.000 sekian. Disafaati ini, disafaati ini, disafaati ini, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya mulia, orang tuanya mulia. Jangankan orang tuanya, yang senang dengan mereka pun mulia. Cukup modal senang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Innaka ma'amman ahbabta." Wahai Anas, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Maka Sayyidina Anas beliau mengatakan, "Demi Allah, tidak ada satu sabda Nabi pun yang lebih menggembirakan saya melebihi sabdanya Nabi, innaka ma'amman ahbabta. Yang penting kamu cinta, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai." Maka Sayyidina Anas beliau mengatakan, "Demi Allah, saya cinta dengan Nabi. Demi Allah, saya cinta dengan Sayyidina Abu Bakar. Saya cinta dengan Sayyidina Umar. Walaupun amalanku gak sama dengan mereka, saya berharap akan dikumpulkan dengan mereka di surga Firdaus. Insya Allah." Maka di sini kita tanamkan hati kita cinta dengan para nabi, cinta dengan para sahabat, cinta dengan wali-wali Allah, wali songo, cinta dengan para habaib, cinta dengan para ulama, cinta dengan orang-orang soleh, dengan Imam Ghazali, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun tampaknya kita duduk di bukit kerikil ini, di bukit isinya kerikil semua. Gara-gara cinta dengan mereka, nanti kita akan naik di surga yang tertinggi, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Itu dulu ada satu ulama namanya Syekh Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ini ulama plus wali plus mujahid, lengkap dan sangat kaya. Ini paket lengkap. Biasanya orang itu kalau berjuang aja itu malas ngaji. Kalau yang ngaji malas berjuang. Kalau yang zikir gak mau dakwah. Kalau yang dakwah gak mau zikir. Kalau Syekh Abdul Mubarak itu beda. Ahli dakwah, ahli zikir, ahli sedekah. Semua ulama zaman itu semua dihajikan pakai uang beliau. Semua ulama zaman itu semua dikirim uang dari beliau. Saking wibawanya itu kalau sekali bersin hasil gitu aja. Yang jawab itu bukan satu orang, dua orang, jutaan bahkan puluhan juta. Kalau beliau bersin di sini, sumama beliau duduk di sini, beliau bersin. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Maka sampingnya jawab, yarhamukallah, yarhamukallah, ke belakang sana, yarhamukallah, ke tukang itu yang nunggu itu, yarhamukallah, ke belakang, yarhamukallah, ke sana, yarhamukallah, ke Dumai, yarhamukallah, terus jalan ke Riau kota, yarhamukallah, ke Lampung, yarhamukallah, ke Jakarta, yarhamukallah, ke Mekah, Malaysia, ke Mekah, yarhamukallah. Sampai di Mekah ada orang, yarhamukallah, siapa kamu? Siapa yang bersin? Yang bersih Gus Ahmad di Bukit Kerikil. Contohnya. Maknanya bagaimana? Maknanya bersihnya itu dijawab oleh jutaan orang. Maka Harun ar-Rasyid tengah-tengah merenung tentang kerajaannya. Maka pengawalnya itu, ya Allah, kaget Harun ar-Rasyid. Loh, siapa yang bersih? Yang bersih Tuhan Abdullah Ibnul Mubarak di Khorasan sana. Jaraknya 3.000 kilo dari situ bersin. Orang jauh semua sampai pengawalnya raja mengatakan yarhamkallah. Itu beliau itu setahun di rumah, setahun jihad. Bukan jamaah setahun, jamaah setahun seumur hidup. Setahun di pondok, setahun berangkat. Setahun di pondok, setahun khurut. Insya Allah. Insya Allah. Maka Abdul Mubarak itu kalau mau datang ke Baghdad, tempatnya Harun ar-Rasyid di Baghdad sana, itu seminggu sebelumnya semua toko sudah tutup, nggak ada yang buka, pasar tutup, laki-laki perempuan sudah baris depan rumah, hujan-hujan nunggu. Abdullah bin Mubarak ini pengen melihat senyuman beliau sekali aja, disenyumin sekali udah kelepek-kelepek.
Sampai istrinya Harun ar-Rasyid namanya Zubaidah. Zubaidah itu istrinya Harun ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu punya istri yang istimewa, namanya Zubaidah. Nanti kalau kita datang ke Mekah, Madinah, itu ada bendungan, namanya Bendungan Zubaidah, yang bikin istrinya Harun ar-Rasyid, istri yang menaklukkan suaminya. Biasanya kalau orang-orang soleh, orang-orang istimewa itu biasanya kalah dengan istrinya. Kalau orang menang dengan istrinya biasanya preman. Kalau orang itu menang dengan istrinya preman, kalau kalah malah soleh. Insya Allah. Jangan takut kalah dengan istrinya. Nabi mengatakan perempuan itu akan mengalahkan orang-orang soleh dan akan kalah dengan orang-orang li'am, orang-orang jahat. Berarti yang mengalahkan perempuan biasanya akan jahat. Kalau yang kalah dengan perempuan, oh itu orang-orang soleh, wali-wali besar. Ini alasannya. Biar gak malu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Zubaidah tadi melihat Baghdad tutup, semua tokonya, kemudian pasarnya gak ada, jual beli. Maka dia bilang ke suaminya, "Hei tuan, kamu tuh raja bukan sih? Kalau kamu keluar biasa aja orang. Ini ada kabar Ibnu Mubarak mau datang." Ya, mau duduk aja. Ya. Mau ada kabar Ibnu Mubarak mau datang kok tutup semua. Sebenarnya yang raja itu siapa sih? Kamu apa dia? Cemburu. Ini Zubaidah itu cemburu. Loh, suamiku yang raja, saya ini ibu negara, tapi kok suamiku kalah wibawa dengan Ibnu Mubarak itu. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, "Wahai istriku, saya ini raja jasmaninya manusia, tubuhnya manusia. Tapi kalau Ibnu Mubarak itu adalah penguasa hati-hatinya manusia." Ini wibawanya Masya Allah ini. Hampir-hampir seluruh kitab di Bukhari setiap lembarnya ada namanya beliau. Saking alimnya. Lah beliau itu meninggal dunia. Saking alimnya, saking solehnya, saking takwanya. Ketika beliau meninggal, apa yang beliau katakan? Setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa yang beliau katakan ketika mau meninggal itu? Ketika nyawanya sudah di tenggorokan. Saking solehnya itu yakin masuk surga beliau. Beliau mengatakan, "Limithli hada falyamalil 'amilun." Orang itu kalau pengen mati kayak saya begini, matinya enak. Maka beliau wafat. Wes, yang ngiring jenazahnya itu hampir 1 juta orang di zaman itu. Bukan sekarang, di zaman itu 1 juta orang. Mirip dengan Imam Ahmad. Penuh semua. Maka malam hari santrinya itu ngimpi jumpa dengan beliau. "Tuan, gimana kabarnya di akhirat Tuan? Kabar apa? Enak gak di akhirat?" Jelas. Surga sudah jelas. "Tuan, saya ingin tanya kepada Tuan, ada gak sih orang yang bareng dengan Tuan di surga itu? Yang derajatnya sama dengan Tuan atau mirip-mirip lah, kalau sama kayaknya susah. Yang bisa kumpul dengan Tuhan di surga itu siapa? Tuhan itu terlalu susah untuk dikejar. Zikirnya nomor 1, ilmunya nomor 1, dakwahnya nomor 1, sodakohnya nomor 1. Sudah gak mungkin bisa ngejar Tuhan itu. Saya cuma pengen tanya, teman Tuhan di surga itu siapa? Yang lain itu kejauhan derajatnya." Maka orang tadi beliau mengatakan, "Ada teman saya." Pengen tahu? "Iya Tuhan, tetangga depan rumah saya." Maka bangun langsung malam-malam itu jam 4 malam diketok pintunya tangganya. "Assalamualaikum." Yang jawab istrinya, "Waalaikumsalam. Ada apa?" "Pengen tanya Fulan bin Fulan mana Pak?" "Bu, oh suami saya sudah mati. Ini lagi syukuran, udah mati dia." Enggak sedih, malah sopan istrinya. "Oh sudah mati Bu. Suami ibu tuh ulama atau umaro atau siapa, ahli zikir atau apa?" "Enggak, suami saya itu pandai besi kerjaannya. Itu loh, bikin pedang, benerin wajan, pandai besi." "Bu, saya ingin tanya kepada ibu,
Suami ibu tuh punya amalan apa gitu yang istimewa? Gak ada. Kekurangannya banyak. Kalau saya suruh nyebutkan kekurangan suami saya, seminggu gak habis. Makanya kalau perempuan tuh kalau curhat mesti kekurangan suaminya. Masya Allah. Ibu-ibu dengar atau tidak itu? Kalau suruh ceritakan kekurangan suaminya lengkap mulai A sampai Z bisa sebutkan. Kurang nafkah, kurang ganteng, kurang peka, agak pekok, lengkap. Ya kalau suruh nyebutkan keistimewaan suaminya agak susah gitu, kecuali habis dikasih hadiah. Baru ingat sebentar lupa lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu tadi mengatakan enggak ada. Suami saya itu orang yang serba kekurangan. Bukan serba kelebihan, serba kekurangan. Bu, cobalah Bu, carilah dikit lah apa kelebihan begitu. Apa ya? Mahar dulu juga diutang, apa ya? Nafkah kurang-kurang. Wajahnya ya di bawah standar. Keringatnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ya? Badannya ya nggak meyakinkan, apa ya? Saya istikharah dulu lah. Saya cari mimpi apa itu biar ketemu kebaikannya. Setelah seminggu ibunya bilang, oh ada satu, itu pun nggak terlalu baik sih. Apa Bu? Setiap malam dia itu bangun malam. Maka dia itu keluar dari rumah sebelum garap besi itu, garap pedang, tombak, dia keluar dari rumah, duduk di kursi ini, ngadep ke rumahnya Syekh Abdul Mubarak itu. Dia mengatakan uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala minhumus syafa'ah bihimus syafa'ah. Ya Allah, saya ini cinta dengan orang yang ada dalam rumah ini ya Allah. Walaupun saya jauh derajatnya dengan dia, saya cinta dengan dia karena ya Allah. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Setiap malam tuh ngomong cinta terus sambil nangis melihat rumahnya Abdullah bin Mubarak. Maka akhirnya Allah kumpulkan pandai besi yang serba kekurangan tadi, derajatnya begitu tinggi sampai surganya itu pernah dipertemukan atau bisa kumpul dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Maka cinta dengan para ulama itu adalah hubbus sholihin. Cinta dengan orang soleh itu adalah modal penting untuk masuk surga. Maka setan itu takut kalau ada orang cinta dengan orang soleh, cinta dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahaya itu bahaya. Maka oleh setan orang-orang sekarang dihadapkan hatinya anak-anaknya itu biar cinta kepada pemain-pemain bola, artis-artis Korea. Kepada siapa itu sampai apal semua. Lionel Messi, lahirnya tahun berapa apal, ulang tahunnya kapan apal, gimana gocekannya bisa, klubnya apa bisa, Cristiano Ronaldo apal. Tetapi kalau ditanya istrinya Nabi ada berapa, berapa ya, putrinya Nabi ada berapa, bingung. Kenapa? Karena setan khawatir kalau orang itu cinta dengan orang soleh, cinta dengan para sahabat, cinta dengan wali Allah, dengan modal cinta saja Allah akan kumpulkan dengan mereka. Maka kita ini pentingnya di rumah kita beli kisah-kisah para wali, insya Allah, kisah para sahabat, insya Allah, kisah para nabi. Sehingga anak-anak kecil ditanya, pengen jadi apa? Pengen jadi kayak sahabat, pengen kayak jadi Abdul bin Mubarak, pengen jadi ini, pengen jadi kayak Khalid bin Walid. Anak-anak kecil idolanya orang-orang soleh. Kalau sekarang pengen jadi apa? Pengen kaya kayak Raffi Ahmad, Sultan Andara, begitu. Maka alhamdulillah sekarang anak-anak kita sudah mulai beranjak satu demi satu, setahap demi setahap untuk menjadi orang alim, insya Allah. Tadi ada yang hafal 1 kitab, ada yang hafal 2 kitab, ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 15 juz, ada yang hafal Al-Quran insya Allah, ada yang kubro insya Allah. Amin. Ini harus kita syukuri. Orang pondok di tengah-tengah sawit nih, depannya sawit, sampingnya sawit, tapi ada hafid Quran. Masya Allah. Ini keajaiban dunia yang nomor 8. Sekarang di kota-kota itu loh banyak orang yang gak kenal agama.
di tengah-tengah kota yang lampunya terang, gedung-gedung tinggi nggak kenal Allah. Ini di tengah hutan sawit, depannya sawit, belakangnya sawit, hafid Al-Quran. Apa gak keajaiban dunia ini? Harus dimasukkan ke buku keajaiban dunia nomor 8. Hafid Al-Quran di ujung bukit kerikil. Insya Allah. Maka kita pertemuan wali santri di sini untuk mensyukuri anak ini. Sampai jangan pulang sampai lulus semua, insya Allah. Kalau pulang jangan boleh. Sebelum hafid Quran, jadi alim, jadi takwa, nggak boleh pulang. Yang belum dikirim anaknya, kirim ke pondok, sehingga nanti kampung kita menjadi kampung seperti Madinah Al-Munawwarah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kalau lebihnya minta maaf. Kita akan doa bersama-sama. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli kampung kami ya Allah. Ampunilah dosa santri-santri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pondok kami ini ya Allah menjadi pondok yang barakah, pondok yang barakah, langgeng sampai menjelang hari kiamat ya Allah. Ya Allah, tambahilah berkahnya ya Allah. Ya Allah, tambahilah santrinya ya Allah. Ya Allah, luaskanlah tanahnya ya Allah. Sempurnakan ilmunya ya Allah. Sempurnakan takwanya ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat kumpulnya para ulama, kumpulnya wali-walimu, kumpulnya orang-orang ikhlas, kumpulnya orang-orang takwa. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, santri-santri yang datang di pondok ini ya Allah, jadikanlah mereka ulama-ulamamu ya Allah. Jadikanlah mereka wali-walimu ya Allah. Menyebarkan agama di seluruh pelosok negeri ya Allah, di ujung-ujung dunia ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita akan musafahah dari kiri kanan. Sallallahu alaihi